Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur ke hadirat Allah atas limpahan karunia-Nya hingga di Sabtu hari ini, pagi ini kita bisa bersua kembali dalam kajian madani spesial Ramadan kita. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berhubung kita sekarang sudah di penghujung Ramadan, di hari yang ke-19, 2 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kita dianjurkan memperbanyak ibadah, terutama di malam harinya, melakukan i'tikaf di 10 hari tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu kewajiban khusus di bulan Ramadan selain beribadah puasa Ramadan, yaitu kewajiban zakat fitrah. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama, ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu hanya bisa dikeluarkan di bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu tidak ada kewajiban bahwa dia harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Dia apabila haulnya, karena zakat mal itu ada yang namanya haul, harta kena zakat sudah berjalan selama 1 tahun. Jika haulnya pas di bulan Ramadan, maka keluarkanlah di bulan Ramadan. Jika haulnya sebelum Ramadan, maka keluarkanlah setelah Ramadan, sebelum Ramadan. Jika haulnya setelah Ramadan, misalnya ada seorang orang kaya, dia buka usahanya itu, contoh zakat perdagangan di bulan Dzulqa'dah, maka dia boleh mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan, ta'jil, mempercepat pengeluarannya di bulan Ramadan. Namun nanti ketika sampai di bulan Dzulqa'dah, dia harus menghitung ulang lagi perolehan keuntungan dan sebagainya. Apabila zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu sudah cukup, maka dia tidak perlu mengeluarkannya. Apabila kurang, maka dia harus mengeluarkan kekurangannya itu di bulan di mana haulnya jatuh, yaitu contohnya tadi di bulan Dzulqa'dah. Apabila lebih, maka dia menjadi sedekah bagi orang tersebut. Tidak perlu lagi datang ke lembaga amil zakat minta, oh tadi zakat saya kelebihan, tolong dikembalikan kelebihannya. Nah, zakat fitr adalah zakat yang diwajibkan berhubung nanti kita akan memasuki Ramadan. Allati tajibu bil fitri min Ramadan. Jadi fitri di sini adalah berlebaran atau makan. Jadi bukan fitrah suci sebenarnya. Ini ada persepsi yang kurang pas yang berkembang di tengah masyarakat. Disebutkan zakat fitr karena al-fitr di sini adalah makan, bahwa besoknya di lebaran kita sudah bisa makan di pagi harinya lagi. Yang awalnya di bulan Ramadan itu kita tidak bisa makan dari pagi sampai terbenam matahari. Itu. Dan dia diwajibkan ala kulli fardin muslimin, pada setiap orang Islam, baik itu anak kecil, orang besar, laki-laki ataupun perempuan, orang merdeka, bahkan budak sekalipun. Yang ini dia berbeda dengan zakat
kewajiban yang Allah bebankan kepada orang ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu biasanya hanya diwajibkan kepada orang yang balik saja. Dia harus sudah balik baru ada pembebanan. Tapi zakat fitr, meskipun orangnya itu belum balik, misalnya anak kecil, anak bayi sekalipun, dia tetap wajib dikeluarkan zakat fitrnya, yang hal itu dibebankan kepada orang yang menanggung kehidupannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal har wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Bahwa Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah mewajibkan zakat fitr di bulan Ramadan dengan ukuran 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, setiap orang beriman wajib menunaikan kewajiban ini. Berlaku kewajiban ini padanya. Ya. Hikmahnya, zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban, pada tahun kedua Hijriah. Ya, sejarahnya. Jadi dia waktu pewajibannya itu beriringan dengan waktu kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ya, di bulan Sya'ban. Zakat fitrah juga sama. Sehingga berarti kita bisa katakan Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrahnya selama 9 kali. Ya, dari 2 Hijriah sampai 10 Hijriah. Nah, yang hikmahnya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, ya, atas ketidaksempurnaan puasa yang ia lakukan, menutupi kekurangan-kekurangan puasanya. Bisa jadi ketika selama puasanya dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara arrafat, berkata-kata kotor, dan sebagainya, yang itu merupakan untuk memberikan kegembiraan, ya, idkhal surur kepada kaum fukara dan orang-orang miskin, agar mereka bisa ikut bergembira, merasakan cukup makan minimal, ya, minimal cukup makan di hari raya Idul Fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darul Qutni. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal rafath wa tu'matun lil masakin, man addaha qabla as-shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas sadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi kaum orang-orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia yang dia lakukan ketika Ramadan, atau dari perkataan yang bisa jadi ketika dia berpuasa dia mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, wa tu'matun lil masakin, dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin, man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikannya sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka zakatnya itu diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan siapa yang menunaikan zakat tersebut sesudah salat Idul Fitri baru dia mengeluarkan zakatnya, fahiya shadaqatun minas sadaqat, maka hukumnya bukan lagi menjadi zakat tapi hanyalah sedekah. Kepada siapa zakat fitrah ini diwajibkan? Zakat fitrah diwajibkan bagi orang muslim yang al-maliku li miqdari sa',
yazidu an quwati wa quwati alihi yauman wa lailah. Diwajibkan kepada orang muslim yang dia memiliki kelebihan makanan pokok sehari semalam di hari terakhir Ramadan, yang kelebihan dia memiliki cukup makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, yaitu setiap jiwa 1 sa'. 1 sa' itu ukuran tidak baku. Setelah dilakukan penelitian, Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqh Zakat menyebutkan bahwa 1 sa' itu kalau ditimbang 2,17 kg sehingga digenapkan menjadi 2,5 kg makanan pokok. Jadi apabila seseorang dia di hari terakhir puasa, misalnya dia memiliki 5 orang yang harus dia tanggung, dengan termasuk dirinya, seorang istrinya dan 3 orang anaknya misalnya, berarti dia berlima. Ya. Lalu pada hari terakhir Ramadan itu dia di rumahnya, misalnya kita di Indonesia di Maluku, dia cuma punya beras 10 kilo misalnya, ya. Maka pertama, sebelum dia mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, dia keluarkan dulu kebutuhan untuk makan dia hari itu dan besoknya lebaran. Taruhlah misalnya dari 10 kilo itu untuk kebutuhan dia sampai besok lebaran 2 kilo. Misalnya ya, 2 kilo berarti sisa 8 kilo. Maka dia hanya mengeluarkan zakat fitrahnya sebanyak yang ada situ. Walaupun kalau kita hitung, kalau mereka berlima, ya, dia dengan istri dan 3 orang anaknya, kalau berlima berarti seorang 2,5 kilo, berarti 5 orang itu kalau jadinya 12 kilo, 5. Tapi ini cuma 8, maka dia keluarkan 8 saja kemampuan dia. Ya. Namun karena kemiskinannya, lalu nanti ada orang yang mengeluarkan zakat untuk menyerahkan zakat mereka kepada dia, atau dari lembaga amil zakat menyerahkan zakat fitrah untuk dia, maka baru dia bisa menutupi kekurangan zakatnya dia tadi itu. Ya. Karena tadi itu diwajibkan bagi orang yang memiliki kelebihan konsumsi di hari itu dan besok, untuk besok lebarannya. Ya. Kalau tidak ada, ya kewajiban ini ditunaikan sekadar kemampuan orang tersebut. Dan diwajibkan kepada setiap orang dan orang-orang yang tadi berada di bawah tanggung jawab nafkahnya dia. Jadi kepala anak kecil, anak bayi, wanita, misalnya perempuan, istri, atau dia di bawah tanggung jawab suaminya. Seorang anak misalnya, ya, ketika dia sudah dewasa, dia sudah punya penghasilan, dia sudah bekerja, tapi dia belum menikah, ya. Ketika dia sudah mampu mengeluarkan zakat fitrahnya secara pribadi, dia boleh mengeluarkan, hendaklah dia mengeluarkannya secara pribadi, tidak lagi membebankan hal itu kepada orang tuanya, ya, karena dia sudah bisa menanggung hidupnya sendiri. Begitu juga apabila seorang anak, ya, yang dia memiliki orang tua yang masih hidup, cuma orang tuanya sudah uzur, hidupnya juga seadanya, maka lebih afdal anak tersebut mengeluarkan zakat untuk dirinya dan juga orang tuanya sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Nah, jadi kita misalnya yang sudah dewasa, ya, meskipun belum menikah, kalau kita mampu mengeluarkan zakat fitrah kita, keluarkanlah zakat fitrah kita. Lebih bagus jangan membebankan hal itu kepada kedua orang tua kita kalau kita mampu. Atau bahkan lebih bagus lagi jika misalnya kita memiliki saudara-saudara, ya, adik atau kakak, ya, dan kita bisa meringankan kewajiban orang tua kita di hari itu dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk adik-adik kita, itu jauh lebih baik, ya.
kapan zakat fitrah ini harus ditunaikan? Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan pada akhir Ramadan. Ya, sepakat, di akhir Ramadan. Jadi di malam takbiran, setelah matahari terbenam, itu sudah harus dikeluarkan. Cuma mereka berbeda pendapat tentang pembatasan waktu diwajibkannya tersebut. Yang perbedaan ini akan berefek kepada orang yang hidup nanti. Pada batasan orang yang hidup atau orang meninggal sampai batas akhir diwajibkannya zakat. Imam Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan Imam Asy-Syafi'i dalam fatwa Qaul Jadidnya, dan salah satu riwayat dari Imam Malik yang mazhab Maliki menyebutkan waktu wajibnya adalah saat terbenam matahari, Lailatul Fitr. Karena pada waktu itulah di malam hari, di hari terakhir Ramadan, seseorang sudah bisa makan. Karena fitr tadi tingkatnya, fitrnya makan. Ya. Abu Hanifah, Al-Laits, Asy-Syafi'i dalam fatwa Qaul Qadimnya, dan riwayat yang lain juga dari mazhab Maliki menyebutkan bahwa waktu wajibnya sampai terbit fajar di hari Id. Ya. Waktu wajibnya sampai terbit fajar di hari Id. Ketika Imam Abu Hanifah misalnya menyebutkan waktu wajibnya sampai terbit fajar di hari Id, maka apabila seseorang, ibu misalnya, dia mengandung dan anaknya lahir itu beberapa saat menjelang terbit fajar, maka anak itu ada zakatnya, harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau pendapat yang menyebutkan tadi waktu wajibnya itu adalah saat terbenam matahari di malam hari, maka orang anak tadi yang lahir ya di waktu fajar tadi itu tidak ada kewajiban zakat fitrah atasnya. Kalau yang berpendapat bahwa waktu wajibnya sampai yaitu terbenamnya matahari di malam takbiran, hari terakhir Ramadan. Lalu juga apabila misalnya seseorang dia meninggal di waktu beberapa saat sebelum fajar di hari Lebaran, kalau kita merujuk pada pendapat Abu Hanifah dan Qaul Qadimnya Asy-Syafi'i serta riwayat yang lain dari Malik yang menyebutkan waktu wajibnya sampai terbit fajar, orang yang meninggal beberapa saat sebelum fajar hari Lebaran, itu dia tidak ada zakat fitrahnya. Namun kalau pendapat yang pertama tadi, bahwa waktu wajibnya sampai terbenam matahari, karena dia setelah matahari terbenam dia masih hidup, sakarat misalnya, maka ada kewajiban zakat fitrah atas orang tersebut. Inilah efek turunan dari perbedaan pendapat ulama terkait tentang wajib zakatnya fitrah wajib zakat fitrah. Cuma ini waktu wajibnya, ya, di mana seseorang harus mengeluarkan zakat fitrahnya sudah itu pada waktu itu. Lalu ada juga boleh tidak seseorang mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajibnya, kayak kebanyakan kita ini, ya, kita mengeluarkan zakat fitrah kita itu 2 hari 3 hari sebelum hari terakhir Ramadan, misalnya di tanggal 28, di tanggal 29 kalau puasanya 30 hari. Bagaimana status zakat fitrah yang kita keluarkan tadi itu sebelum waktu diwajibkannya? Ya, ta'jilul anwaq. Mayoritas ulama sepakat bahwa dibolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum hari raya Id 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ibnu Umar menyebutkan bahwa amarana Rasulullah SAW bi zakatil fitr.
an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Ibnu Umar menyebutkan bahwasan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah kami sebelum orang-orang keluar untuk sholat id. Berarti tadi itu sampai fajar, ya, sampai terbit fajar. Dan Nafi berkata, Nafi ini muridnya Ibnu Umar, orang yang Imam Malik mengambil riwayat hadis darinya, Nafi. Ya. Wa kana Ibnu Umar yuaddiha qabla dzalika bil yaumi aw yaumaini. Bahwa Rasulullah memerintahkan tadi dikeluarkan beberapa saat ketika orang sudah keluar sebelum sholat id. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Umar sendiri adalah beliau mengeluarkannya 1 hari atau 2 hari sebelum waktu tersebut. Nah, jadi boleh mengeluarkannya 1 hari, 2 hari sebelum Lebaran. Lalu bagaimana kalau dia mengeluarkannya lebih dari itu? 1 pekan sebelum Lebaran, ya, di hari ke-20 Ramadan, atau misalnya hari ini di hari ke-19 atau di awal Ramadan. Bagaimana status hukum zakat fitrahnya tersebut? Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah berkata, dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, dari awal-awal Ramadan. Ya. Malik dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmadi adalah hanya dibolehkan 1-2 hari menjelang Ramadan saja. Jadi kalau dikeluarkan kayak sekarang tanggal 19 tidak sah dalam pandangan yang masyhur di mazhab Imam Ahmad dan Malik. Sedangkan Asy-Syafi'i menyebutkan boleh dikeluarkan bahkan dari awal Ramadan. Kalau perbedaannya dengan Abu Hanifah adalah Abu Hanifah itu sepanjang hari di bulan Ramadan itu boleh. Dan para ulama bersepakat bahwa kewajiban zakat fitrah tadi dia tidak jatuh apabila setelah berakhir waktunya. Ya. Bahwa apabila seseorang misalnya dia di bulan di hari Lebaran, ya, dia lupa mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, tahun lalu misalnya dia sakit, ya, lalu tidak ada orang yang urus zakat fitrahnya dia. Orang semua sibuk dengan COVID, akhirnya ada orang yang lupa. Ternyata dia ini kita belum keluarkan zakat fitrahnya, atau saya belum dikeluarkan zakat fitrah saya, ya. Maka kewajiban zakat fitrah itu tidak hilang, ya. Dia wajib mengeluarkannya bahkan walau fi akhir umur, meskipun sudah di penghujung usianya. Ketika misalnya kemarin COVID, ya, suasana tegang, dia di karantina, karena dia di karantina, dia keluarkannya juga di rumah. Semua orang takut keluar, akhirnya yang di karantina ini sudah dilupakan, dan sampai berakhir Ramadan sampai sekarang dia belum dikeluarkan zakat fitrahnya, dan di Ramadan kali ini baru ingat, maka dia keluarkan kali ini adalah zakat fitrahnya 2 tahun, tahun kemarin dan tahun yang ini. Lalu ada pendapat juga yang lain dari Ibnu Sirin bahwa tidak bisa ditaakhirkannya, dispensasinya itu hanya sampai hari Id, hanya sampai hari Idul Fitri saja. Kalau misalnya ada seseorang tadi, ya, kayak jadi dia pasti ingat, ya Allah, saya ternyata ini sudah Lebaran, sudah siang hari, sudah ada jabat tangan, baru ingat saya ini belum mengeluarkan zakat fitrah saya. Dia hanya bisa mengeluarkannya ketika masih dalam hari Id. Masih dalam hari Id saja, hari Lebaran saja. Apabila dia ingatnya sudah 2 hari setelah Lebaran, dalam pandangan Ibnu Sirin tidak bisa lagi. La yajuzu, tidak dibolehkan.
Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kewajiban zakat itu orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan manusia sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-60. Namun terkait dengan zakat fitrah, dia lebih diprioritaskan pada 2 asnaf yang pertama, yaitu fakir dan miskin. Ya, itu diprioritaskan berdasarkan hadis Nabi tadi itu. Tu'amatul lil masakin. Dia sebagai pemberian makanan untuk orang miskin. Nah, olehnya itu bagi siapapun yang terlibat ya sebagai amil zakat ya di masjid-masjid ya, memang tidak ada kesepakatan ulama tentang persentase pembagian. Misalnya, jika di sebuah tempat dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, 8 yang berhak menerima zakat, ternyata di situ cuma ada 3 saja. Hanya ada fakir, hanya ada miskin dan amil zakat, 3 saja. Ya. Bukan berarti kalau begitu dibagi per sepertiganya dari zakat yang terkumpul untuk amil, sepertiganya untuk fakir, sepertiganya untuk miskin. Bisa juga seperti itu. Karena memang tidak ada ketentuan baku dari hadis Rasulullah tentang bahwa karena zakat ini ada 8 asnaf maka harus dibagi sama rata per golongan. Tidak ada. Cuman ya, sekali lagi lebih afdal untuk zakat fitrah, itu diprioritaskan bagian terbesarnya kepada fakir dan miskin. Jadi meskipun misalnya di tempat kita tinggal golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin serta amil, cuma 3 golongan ini saja, maka biarlah amil itu mungkin dapat 1/6 ya, atau 1/8 saja, lalu 7/8-nya itu 3/8 untuk 3/8 untuk fakir, 4/8 untuk miskin, 1/8-nya untuk amil. Apalagi kan amil secara jumlah dia tidak banyak, mereka tidak banyak. Meskipun bisa jadi meskipun mereka dapat 1/8 pun, itu bisa jadi karena jumlah mereka sangat sedikit. Tiap orang dapat bagiannya itu bisa jadi lebih banyak daripada bagian tiap keluarga miskin ya. Dan terkait orang yang berhak menerima zakat juga ya, satu hal yang harus kita garis bawahi bersama. Yang berhak menerima zakat dalam surat Taubah ayat 60 ada fakir, ada miskin ya. Amil, mu'allaf, budak, ibnu sabil, orang kehabisan bekal, fisabilillah, dan orang yang berhutang. Tidak ada yang namanya janda. Tidak ada namanya juga anak yatim. Ya. Jadi janda itu ya, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dapat zakat bukan karena statusnya sebagai janda, tapi karena statusnya sebagai fakir atau miskin. Jadi kalau ada janda misalnya di kompleks kita, dia janda, sudah ditinggal mati suaminya, ya, dia punya kos-kosan 20, dia punya mobil angkot 10, ini janda kaya, jangan dizakati, kalau mudah dinikahi saja. Ya. Jadi jangan kasih zakat untuk janda apabila jandanya itu tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin. Begitu juga anak yatim. Ya. Ketika dia anak yatim, tapi anak yatim kaya, orang tuanya itu kaya, lalu meninggalkan harta yang banyak bagi dia, ya, dia tidak berhak dapat zakat. Ya, untuk anak yatim. Dan anak yatim adalah orang anak yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, status keyatimannya itu hilang. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum stabil, atau orang yang ingin masuk Islam. Kalau Islamnya sudah lama, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai misalnya sudah jadi ustadz, ya, itu bukan lagi mu'alaf namanya, ya. Dan
Terakhir, insan Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun biasanya ada fenomena orang jual beras zakat fitrah. Sebelum masuk ke situ, ada yang kelewatan tentang boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah menggunakan nilainya, yaitu uang. Misalnya, saya sehari-hari konsumsi beras yang harganya 10.000 lebih, taruhlah 11.000. Lalu saya mengeluarkan zakat fitrah senilai beras tadi yang 2,5 kg, taruhlah 12.000. Jadi 30.000 satu orang. 2,5 dapat 30.000 satu orang. Boleh tidak? Saya tidak keluarkan beras 2,5 kg, tapi saya keluarkan uang senilai beras 2,5 kg tadi, yaitu 30.000. Kalau orang yang berasnya sehari dia makan beras yang harganya 11.000 atau 12.000 paling mahal. Kalau yang 13.000, 14.000 beda lagi. Ya. Boleh tidak dia mengeluarkannya dengan uang? Mayoritas ulama, mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak sah zakat fitrah yang dikeluarkan dengan uang, nilai. Zakat fitrah. Kalau zakat mal beda lagi pendapatnya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dengan nilainya. Jadi dalam pandangan mazhab Abu Hanifah, zakat yang kita keluarkan dengan uang, nilai zakat bukan barang, itu sah. Maka nggak usah kaget apabila nanti menjelang Lebaran ini nanti beredar pesan di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, ada flyer, ada tulisan yang menyebutkan siapa yang mengeluarkan zakatnya dengan uang, bukan barang, beras, makanan pokok, maka zakatnya tidak sah. Itu wajar. Itu pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tapi Imam Abu Hanifah menyebutkan boleh. Jika ada perbedaan kayak begini, kita silakan memilih salah satu di antara keduanya. Mau keluarkan dengan uang silakan, nilai. Mau keluarkan barang juga boleh. Mau gabung keduanya juga boleh. Kayak saya contoh, misalnya saya menikah, istri 1 anak 3. Maka saya bisa misalnya zakatnya saya dengan istri saya uangkan, kemudian anak-anak saya dengan beras, itu juga boleh ya. Jadi nggak usah bersedih hati apabila nanti tiba-tiba beredar pesan bahwa tidak sah zakat dengan uang, lalu kita pusing, ya Allah ini bagaimana ini sudah dikeluarkan. Terakhir, insan Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena umum terjadi setiap menjelang Ramadan, yaitu bukan menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Ada penjual zakat dadakan. Dia menjual beras yang sudah diukur per 2,5 kg. Pertama saya himbau kepada orang-orang yang penjualnya. Ya. Ini zakat. Perbaikilah timbangan kalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi al-mutaffifin, yaitu alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yang apabila dia jual kepada orang menimbang berorang dia kurangi, yastawfun, dia apabila idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanum yukhsirun. Kalau dia membeli dia minta tambah, kalau dia sebagai pembeli dia minta tambah, kalau jual dia mengurangi timbangannya. Wailul lil mutaffifin, hati-hati ya. Jangan main timbangan di sini ya. Menjual yang biasa saja itu tidak boleh dikurangi timbangannya, apalagi zakat. Karena ukurannya sudah pas. Kalau Anda mengurangi timbangannya, kurang zakatnya, berdosalah. Lalu jadilah pedagang yang jujur ya. Jual beli beras ini, menjual beli barang yang halal, itu sah. Tapi jadilah pedagang yang jujur. Jangan sampai berasnya beras oplosan, kualitas rendahan dicampur dengan kualitas bagus, baru dia dijual dengan harga kualitas bagus, dan dia bilang ini semuanya
beras ini, beras tipe A, tidak ada campuran ini, padahal dia campur. Nah, hati-hati bagi para penjual, untuk para penjual ya. Apalah artinya untung 1.000 2.000 yang dia tidak bertahan untuk 1-2 hari, makan habis jadi kotoran. Lalu efeknya fannaru aula bihi, menjadi asbab dia menuju neraka, naudzubillahi min dzalik. Bagi penjual ya. Bagi orang-orang yang dia tidak mau ribet ya. Dia tidak mau mungkin karena dia tidak punya keluhan misalnya di rumah, dia tidak mau lagi ambil berasnya dia untuk dia timbang sendiri ya. Lalu dia mau beli jadi saja. Bagi para pembeli, orang-orang yang membeli zakat kayak begitu ya. Apabila Anda mau membeli beras yang sudah diukur ya, sesuai ukuran zakat, yakinkanlah diri Anda bahwa beras yang dibeli itu kualitasnya minimal itu sama dengan beras yang Anda makan. Jangan Anda makan beras yang harganya misalnya 15.000 atau 14.000 ya. Lalu Anda beli untuk zakatnya, Anda beli beras yang harganya 12.000. Sehingga 1,5 kilo kalau 12.000 30.000. Penjual mau ambil untung, dia jual minimal 32 atau 35. Nah, gitu. Ya, jadi daripada kayak begitu, mendingan keluarkan barangnya saja, ya, atau timbang, dan kalau yang bagus lagi dilebih-lebihkan sedikit, beberapa gram gitu. Ya. Jadi kalau kita mau beli berasnya, yakinkan, tanyakan dulu, konfirmasi kepada penjualnya, ini beras harga berapa, beras tipe apa, apakah ini beras yang saya makan sehari-hari? Oh ternyata beras ini saya makan lebih mahal dari ini. Beri yang beras yang kamu makan, atau membeli beras yang kualitasnya lebih baik dari yang kamu makan. Itu jauh lebih baik ya. Kayak saya misalnya, saya makan beras yang harganya 11.000, lalu saya beli beras yang harganya 12.000 atau 13.000. Kalau mau beli beras yang sudah dipak, sudah ditakar, biar kita tidak ribet lagi. Cuman lebih afdal sih kita sedikit bersusah payah untuk menimbang beras kita sendiri ya. Kita lebihkan sedikit ukurannya ya. Itu jauh lebih baik ya. Inilah beberapa hal yang terkait tentang zakat fitrah pada materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.